Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang pegadaian syariah. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan salah satu produk dalam pembiayaan syariah yang berkembang cukup besar di Indonesia dan khususnya dalam praktik perbankan syariah. Kekhasan produk perbankan syariah ini diminati masyarakat karena memberikan dukungan dalam memperoleh modal dalam mendukung kegiatan usaha masyarakat. Pelaksanaan yang mudah dan cepat serta halal menjadi salah satu pertimbangan mengapa produk ini menjadi pilihan bagi konsumen. Definisi pegadaian syariah, yaitu menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syariah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Repio. Yang B adalah dasar hukum pegadaian syariah. Yang pertama, Al-Quran. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Kemudian yang kedua adalah hadis. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memberi makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan mengadaikan sebuah baju besi kepadanya. Yang ketiga adalah ijma. Para ulama mustahzin berijma atas disairakannya hukum ran atau pegadaian syariah yang disebutkan dalam Al-Zuhaili Al-Fiqhi Al-Islam wa Adilatullah. Yang kemudian adalah rukun dan syariat pegadaian syariah. Yang pertama adalah rahin, yaitu orang yang menggadaikan sesuatu. Yang kedua adalah murtahin, yaitu orang yang menerima gadaian. Syarat keduanya adalah keduanya harus ahli tasarruf, orang yang tindakannya itu berakibat hukum pada syarak. Yang terakhir adalah marhun, yaitu bor atau barang jaminan. Syaratnya yang pertama adalah mempunyai nilai menurut syariat. Yang kedua harus ada pada waktu akad. Yang terakhir adalah harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakil. Kemudian marhun bin atau dain, yaitu hutang yang syaratnya harus jelas bagi rahim dan murtahin. Yang kedua harus tetap dapat dimanfaatkan. Yang ketiga harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Kemudian ijab dan kabul, yaitu pernyataan gadai dari para pihak. Syaratnya adalah keduanya jelas mengungkapkan keinginan membuat akad ran atau pegadaian Islam. Yang kemudian adalah kesesuaian kabul dengan ijab. Kemudian yang ketiga, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud dari lawannya. Yang terakhir adalah persambungan kabul dengan ijab dalam majelis akad. Kemudian penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Novel. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Habib, yaitu penjelasan yang D, berakhirnya akad pegadaian Islam, yaitu akad rahan. Yang pertama, barang jaminan telah disertakan kepada pemiliknya. Yang kedua, ran membayar hutangnya. Dan yang ketiga, barang gadai dijual dengan perintah hakim atas perintah rahan. Dan keempat, pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun tidak disertai ran. Sekian presentasi tidak akan dilanjuti oleh Iqbal. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nofran tentang perkembangan pegadaian syariah di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1998, beberapa general manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulailah dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Yang kedua, pada tahun 2000, konsep bank syariah mulai marak. Saat itu Bank Muamalat Indonesia atau BMI menawarkan kerjasama dan membantu dari segi pembiayaan dan perkembangan. Selanjutnya pada tahun 2002, MOU atau musyarakah antara Perum Pegadaian dan BMI ditandatangani.
Selanjutnya pada tahun 2003, tepatnya pada tanggal 14 bulan 1 tahun 2003, Pegadaian Syariah resmi dioperasikan atas kerjasama Perum Pegadaian dengan BNI. BNI mensupport dana 1,55 miliar, sementara Perum Pegadaian menyediakan tenaga ahli dan yang profesional. Selanjutnya pada tahun 2005, sistem gadai syariah sudah berjalan di 13 kantor wilayah atau kanwil dengan dana yang telah disalurkan sebesar 151 miliar. Dan yang terakhir pada tahun 2006, omzet dan pendapatan pertumbuhan Pegadaian Syariah mencapai 105%. Bank dan asuransi syariah hanya 40-50%. Pegadaian konvensional hanya 35-40%. Nilai pinjaman hingga April 2006, nilai pinjaman yang disalurkan meningkat jadi 158 miliar. Kantor cabang. Saat ini Pegadaian Syariah telah memiliki 36 outlet di seluruh Indonesia. Sekian video presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.